Haleluya. Oh, melempem, jangan melempem. Haleluya. Puji Tuhan. Harus gitu, menyala-nyala, ya. Kita melayani Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang seperti Yesus. Hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara, harus setia, saudara, harus taat, karena Tuhan memberikan yang terbaik, bukan saja untuk nanti di masa depan, tapi sekarang sudah diberkati, sudah diberi segala yang kita perlukan, saudara. Jangan lupa, saudara. Kita banyak gangguan di dalam hidup ini. Dunia sedang menarik kita, saudara, menarik manusia supaya jauh dari Tuhan. Kenapa, saudara? Kita harus tahu bahwa penguasa dunia itu tidak mau kita selamat. Nah ini, saudara, dia tidak mau saudara selamat. Tidak mau ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan saudara. Dia rindu supaya kita binasa, semua binasa. Karena kenapa, saudara? Ya, Tuhan menciptakan manusia, malaikat, dan Dia menciptakan semesta alam ini. Saudara, malaikat dia berbuat dosa, dia melawan Tuhan, dan dia dibuang dari surga ke bumi ini. Dia tidak diberi ampun, sedikit pun tidak diterima oleh Tuhan, saudara. Tapi saudara dan saya, begitu lahir kita memuja Tuhan, kita tidak baik dengan Tuhan, kita bermusuhan, saudara. Dosa kita berapa banyak itu, tapi kita diampuni, saudara. Sedangkan malaikat tidak diampuni, makanya dia terus iri, jealous itu, dan dia tidak mau, saudara, bahwa dia binasa, hanya dia sendiri. Jadi dia bawa semua manusia ciptaan Tuhan, semua ditarik, saudara, supaya semuanya masuk neraka itu. Jadi saudara, kita harus benar-benar mengerti soal ini. Jangan sampai kita ini lengah, saudara. Jangan sampai kita ini, jangan sampai mundur. Ya, sayang, saudara, hidup ini hanya sebentar, tidak lama. Coba saudara bayangkan, ketika saudara 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, saudara masih muda, 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, saudara masih bayi. Tapi sekarang, tahu-tahu udah segini, saudara. Ya, rambut udah putih, semua kulit udah kendor, betul? Mata udah kurang bagus, kaki sudah gemeteran. Saudara, berapa lama? Lama kemarin, kayak kemarin, betul? Kayak kemarin, saudara. Waktu 20 tahun yang lalu atau 30-50 tahun yang lalu, saudara masih bujangan, hidup single. Sekarang tahu-tahu sudah punya anak, punya cucu, ya, ada yang punya cicit. Jadi hidup ini sangat singkat, saudara. Tidak terasa, tahu-tahu sudah sebegini, ya. Jadi kita harus waspada, saudara. Mau kemana? Ini yang selalu saya jelaskan. Mau kemana? Manusia ini tinggal di dunia ini temporary, tidak selamanya. Ada waktu. Jadi kita harus benar-benar tahu, saudara. Dan kita beruntung. Kenapa? Kita diterima oleh Tuhan. Beruntung itu. Iblis, dia minta ampun sama Tuhan, nggak dikasih ampun. Tapi kalau saudara dan saya dikasih ampun, makanya dia itu benci sama saudara dan sama saya. Saudara harus diganggu supaya kita masuk ke neraka. Jangan mau, saudara. Jangan mau. Hidup ini nyata, surga itu nyata, saudara. Sebelum saya membawakan firman hari ini, ya, saya akan menjelaskan kepada saudara ini
terjadi, jelas terjadi di Korea, di gerejanya Yonggi-cho. Boleh saudara lihat nanti. Saudara saya namanya Kim, saya lupa Kim apa, pokoknya Mr. Kim, dia mati hidup kembali. Nah, itu judulnya, saudara pasti tahu. Nanti keluar di situ. Saudara, ini Mr. Kim, dia itu seorang yang percaya Tuhan di Korea, dan dia mempunyai istri dan mempunyai anak, kalau nggak salah anaknya 2. Sudah gitu, dia masih muda, saudara. Istrinya meninggal. Dan ini saudara Kim ini, dia memang mencintai istrinya luar biasa, saudara. Baru kawin, baru berumah tangga, hanya baru punya anak 2, meninggal. Saudara meninggal, dia sedih sekali. Setelah dikubur 5 hari, dia masih sedih, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia punya jantung terganggu. Ketika dia di rumahnya, dia nangis. Sesudah itu, keesokan harinya dia ke kuburan. Dia melihat kuburan hujan besar, dan itu kuburan karena baru, saudara, retak. Jadi tanahnya itu terbuka pada belah. Dan dia bersama anak-anaknya ke sana, dan anaknya bilang, Papa, ini mami hidup lagi, katanya. Nah, tuh kuburannya tuh kebuka. Kata bapaknya, bukan, itu kena hujan, katanya. Nah, dia tambah sedih, saudara, karena anaknya tuh dia masih memerlukan mamanya. Terus dia pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, saudara, apa yang terjadi? Jantungnya kambuh kembali, dan seperti ada yang nusuk di jantung, langsung meninggal. Udah nggak ada nafas, dibawa ke rumah sakit, diperiksa, udah meninggal. Terus dikasih surat pernyataan bahwa ini orang sudah meninggal, ada surat. Nah, setelah itu, ini pendeta Yonggi-cho, saudara tahu, sekarang udah nggak ada ya. Yonggi-cho, dia dikasih kabar bahwa saudara Kim ini mati. Nah, ini si Kim ini tuh, dia adalah pelayan juga di gerejanya Yonggi-cho. Nah, begitu Yonggi-cho mendengar, terus dia bilang, udah dah, sediain semua biayanya, nanti gereja yang tanggung. Jadi ditanggung biayanya. Sudah ditanggung biayanya, hari pertama dia ada di rumah duka, hari kedua di rumah duka, hari ketiga terus dia dimandikan, saudara. Udah dimandikan semua, keempatnya mau dikubur. Jadi dibawa itu si petinya, dia sudah dimasukin ke peti, dibawa terus ke gereja dia. Nah, saudara, dibawa ke gereja, begitu mau ditutup, saudara, tahu-tahu dia bangun, hidup lagi. Semua sudah semua begitu lihat bangun pada lari semua lari, pada ketakutan. Sudah gitu, terus dia bilang, ayo sini, katanya, saya tidak mati. Terus ada yang deketin, ada yang berani pelan-pelan deketin, terus dia pegang hidup, sudah hidup. Terus dia bilang, kenapa kamu mau bawa saya ke kuburan? Kan saya tidak mati. Terus dia bilang, kamu sudah mati, kata semuanya. Terus sudah gitu, terus ditanya, kamu tahu kenapa kamu tidak mati? Ya, saya tidak mati, katanya. Nah, terus dia cerita, saudara, dia cerita begini, ketika dia terasa terus mati, datang tiga malaikat menjemput dia, langsung dia dibawa ke surga. Ketika dia digandeng sama malaikat, dibawa, ditarik ke surga, dia lihat dia punya tubuh tuh ada di situ. Terus dia bilang sama malaikat, malaikat, tuh saya kan ada di situ. Ya, pokoknya kamu jangan banyak ini, ayo ikut saya. Terus dibawa tuh, terus dia tanya, berapa lama ini mau ke tempat mana? Terus dia bilang, malaikat bilang mau ke surga, ke sana, ke tempat Bapak. Terus dia tanya, berapa lama ke sana? 1 hari. Dia bawa ke surga. Terus dia lihat semua bintang-bintang, dia lihat. Dia cerita. Jadi surga itu ada di atas, saudara.
di atas bintang itu. Dia cerita melihat bintang-bintang bagus sekali. Terus sampai ke surga, sudah satu hari sampai ke surga, itu pintu terbuka. Dia langsung masuk, saudara. Setelah masuk, dia melihat, wah, itu taman, itu tempat indah, luar biasa. Dia begitu lihat, terpesona, saudara. Lihat malaikat-malaikat, terus melihat semua orang. Itu makanan komplit, mau makan apa ada, saudara. Tamannya luar biasa itu. Terus perumahan penuh di sana. Nah, setelah itu dia masuk ke situ, dia ketemu, saudara, ketemu dengan Stephen yang di Raja Batu. Dia ketemu, dia tahu Stephen, saudara. Ya, terus dia, Stephen, ketika dia tanya, ketika kamu di Raja Batu, gimana rasanya? Sakit nggak? Saya nggak sakit, katanya, karena saya melihat Yesus di atas. Dia mati, saudara, nggak sakit. Ketika ditimpuk batu, dia cerita tidak sakit. Terus dia ketemu lagi sama Daud, Raja Daud, saudara. Raja Daud, dia lihat. Terus dia ketemu lagi sama Abraham, saudara. Abraham kan sudah tua di dalam firman Tuhan. Ketika dia bertemu muda, seperti Yesus, mukanya seperti Yesus. Tidak ada yang tidak lagi seperti Yesus, semua seperti Yesus mukanya. Tapi dia tahu namanya siapa tahu. Begitu dia lihat di surga, dia malaikat lagi menyembah Tuhan, saudara. Di sana tempatnya indah. Terus dia bilang, Tuhan, saya mau ketemu. Nah, itu Tuhan Yesus di situ, dia bicara sama dia. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya mau ketemu dengan istri saya. Terus Tuhan kasih lihat istrinya, saudara. Istrinya cantiknya bukan main, seperti Yesus. Seperti Yesus. Ibu bilang, saudara, ya, dia kenal istrinya, soalnya istrinya suka kasih makanan sama Yong Kicho kalau sudah meeting, kasih makanan semua. Nah, si Yong Kicho bilang apa? Dia ketawa, saudara, karena istrinya itu bukan cantik, jelek, tapi di surga jadi cantik. Hebat nggak? Jadi tidak ada yang jelek, satu juga masalah. Nah, ini bonus, saudara, buat kita. Untung nggak kita? Udah di sini banyak dosa, yang kita bukannya jelek, tapi ke surga jadi cantik, luar biasa kan? Ya? Itu bonus Tuhan, saudara. Makanya Tuhan itu baik. Terus dia melihat, terus mau salaman sama istrinya, dia mau apa namanya, dia mau dihak gitu ya. Terus istrinya bilang, no, kamu bukan dari surga, kamu masih di dalam dunia. Jadi kita tidak bisa sampai apa, kita berdekatan gitu. Terus suaminya sadar di situ, saudara. Setelah sadar, terus malaikat bilang, katanya, Tuhan bilang kamu harus balik lagi ke bumi. Karena apa? Waktu kamu belum sampai, kamu harus kembali cepat kembali. Karena di sana di bumi bahwa kamu tuh mau dikubur. Kamu nanti dikubur, nanti kamu tidak ada tempat mau kemana. Nah, sebelum pulang, Tuhan kasih lihat, saudara, ada rumah, dia punya teman, nenek-nenek ini, dia belum meninggal, tapi pegawai di gerejanya Yong Kicho. Dan dia melihat si nenek ini udah tua, dia masih muda, aneh. Terus dia dibawa, saudara, sama nenek ini, dikasih lihat rumahnya, saudara, itu rumahnya luar biasa, indahnya luar biasa. Padahal waktu di bumi nenek ini dia miskin, saudara, karena dia setia sama Tuhan. Dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, semua bersih, semua ngepel, semua di gerejanya. Dia dikasih rumah sama Tuhan, indahnya luar biasa. Terus dia bilang, Tuhan, saya mau lihat rumah saya. Terus sama Tuhan dikasih lihat rumahnya dikasih lihat, tapi rumahnya kecil, saudara. Dia bilang, oh Tuhan, rumah saya kecil, sama atapnya nggak ada, belum beres. Terus dia bilang, kok belum beres rumah saya, katanya. Ya atapnya nggak ada, gimana? Pokoknya kamu balik lagi ke bumi dan kamu kerjakan pekerjaanmu, kata Tuhan. Nanti rumah ini kamu
datang ke sorga, semuanya sudah beres, sudah bagus, kayak nenek itu. Terus malaikatnya bilang cepat kayak kamu pulang. Terus dibawa, sampai udah ke bumi, saudara. Itu di situ udah banyak orang, udah dibawa ditutup pintunya. Sama malaikat dimasukin, terus masuk, bangun di situ, saudara. Di dalam peti itu bangun, semua pada lari itu. Coba saudara lihat di sana, surga itu nyata. Jadi jangan kita sia-siakan. Saya beritahu, hidup di sini tidak lama, hanya sementara. Kita mau kemana, saudara? Ada dua jalan, satu surga, satu jalan sesat. Mau kemana, saudara? Jadi kita harus sungguh-sungguh setia. Inilah pesan hari ini, pesan Tuhan. Saudara, di Nigeria satu lagi ada seorang pendeta. Dia lagi pelayanan, pakai mobil itu di Nigeria. Begitu dia mau masuk pelayanan, remnya blok, udah blok, injek kaca, dia bentang banting setirnya karena jalannya turun dan mesinnya masih jalan. Nggak jalan, pakai rem tangan nggak jalan, langsung dia nabrak pohon dan dia kena dadanya, mati. Ternyata meninggal, masih muda juga, umur 40. Dia punya anak 2 atau 3, saya udah lupa itu anaknya. Ada istrinya masih muda. Nah, istrinya dapat kabar, dia nggak terima, katanya, Tuhan, kok suami saya lagi melayani pekerjaan, tapi sekarang bisa terjadi begini. Bagaimana ini, anak-anak masih kecil, katanya. Tolong Tuhan, hidupkan dia. Sudah dikasih surat mati, ditaruh di tempat ini, kayak di Indonesia, tempat penampungan yang meninggal semua. Ya, ditaruh di situ. Terus satu hari, saudara, ada KKR Reinhard Bonke. Saudara tahu, pendeta itu yang luar biasa dipakai Tuhan di Afrika. Lagi KKR besar-besaran. Ini istrinya tuh, dia percaya Tuhan pasti kau bisa membangkitkan orang yang mati. Suami saya pasti bangkit. Dibawa pakai ambulan, langsung dibawa ke tempat KKR situ. Tapi nggak di tempat ini kebaktian, di belakang kayak ada gudang gitu, di situ. Ditaruh di situ. Pendeta semua pada lagi KKR, dibilang kaget, kok mayat dibawa ke sini? Ya sudah gitu. Jadi dia takut dibawa ke dalam, makanya ditaruh di gudang. Terus semua pendeta yang ikut KKR datang ke situ. Nah, istrinya bilang, tolong doakan, ya kepaksa. Ya. Pendeta harus mendoakan, didoakan terus, doakan, suruh bangkit, dipijetin tangannya, saudara. Tahu-tahu bangkit. Dia duduk di situ, saudara. Tapi kalau ngomong begini, mungkin dia habis kayak bangun tidur gitu, kaget punya banyak orang itu. Nyata, saudara, yang cerita bagaimana di surga harus hidup suci gitu, baru bisa masuk ke surga. Setelah dia kejadian ini, dia sama istrinya nggak mau bertengkar lagi. Dia sayang istri, sayang keluarga. Dia sungguh-sungguh berubah. Saudara, surga itu nyata. Dia cerita semuanya. Dia ketemu malaikat-malaikat, ketemu Tuhan di situ. Makanya jangan sia-siakan. Saudara boleh lihat. Sekarang boleh bebas, di YouTube semua ada. Lihat, ini pengalaman benar itu. Orangnya dikasih lihat semua. Waktu ditaruh di mayat, di mana di tempatnya, dikasih lihat itu semua. Petiknya semuanya dikasih lihat. Makanya hidup ini sungguh-sungguh berarti. Surga itu ada. Please, jangan kendor, jangan main-main. Saya ngalami, saudara, dulu saya nggak dibawa ke surga, dikasih lihat tempat gelap, saya takut setengah mati itu. Saudara, makanya saya bertobat. Kalau enggak, saya nggak bakal bertobat sampai kepada Allah. Gereja saya itu kasino, saya nggak bohong. Itu
gereja saya. Itu di AB, itu persekutuan saya tiap hari Sabtu dari pagi sampai sore. Tanya istri saya, tanya Lydia tuh, dia tahu. Saudara, saya bisa bertobat karena apa? Saya melihat yang memberikan. Jangan, please, jangan. Lihat firman Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Petrus. Apa kata firman Tuhan? 2 Petrus 2 ayat 19. Oh, 2 Petrus 2 ayat 9. 2 Petrus 2 ayat 9. Apa kata firman Tuhan? Kita adalah orang-orang yang pilihan, sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Makanya jangan disia-siakan, saudara. Yang hidup ini hanya untuk memperoleh kehidupan yang kekal, bukan untuk saudara mendapatkan hukuman. 1 Petrus 2 ayat 9. Apa kata firman Tuhan? Kata Tuhan, tetapi kamulah bangsa terpilih. Jadi kita ini bukan bangsa sembarangan, saudara. Dipilih oleh Tuhan. Siapa yang mau memilih kita untuk diselamatkan? Siapa? Buddha, Hindu, Islam, atau orang tua kita? Siapa? Hanya Yesus, hanya Tuhan. Kita ini bangsa terpilih, imamat yang kerajaan. Bayangkan, saudara punya kerajaan nggak punya. Tapi saudara dan saya dikatakan imamat rajani. Kita ini anak raja. Mau apa lagi, kurang apa? Tuhan berkata, engkau terpilih, engkau imamat rajani, kata Tuhan itu. Jadi bukan sembarangan, saudara. Jadi ini orang yang berguna, yang sangat berharga di mata Tuhan. Bangsa yang kudus tuh dikatakan. Udah dipilih imamat rajani, bangsa yang kudus. Padahal hidup kita nggak kudus, tapi dikatakan kudus. Oke nggak? Oke, saudara, luar biasa itu. Tuhan menganggap kita, ya, benar-benar diangkat kita. Tidak sembarangan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi bukan punya orang lain. Umat kepunyaan Tuhan. Mau kemana sekarang? Mau cari siapa? Mau cari siapa, saudara? Kalau saudara kita tidak mau kuat, tidak mau bangun, untuk mau cari siapa? Mau cari siapa, saudara? Mau berharap kepada siapa? Saudara, kita berharap manusia pada mati semua, manusia nggak ada yang bangkit sampai dua. Tapi kalau kita mengharap Tuhan, Dia bangkit, Dia hidup. Saudara. Kalau saudara yang sudah ke Yerusalem, saudara tahu di sana, pasti merasakan bagaimana di situ, bahwa kehadiran Tuhan masih ada di situ. Berarti Dia tidak mati, saudara. Dia hidup itu. Tuhan itu. Ketika di gereja ada, saudara, ketika kita worship, ketika kita doa, kita merasakan Tuhan itu hidup. Sampai bisa meneteskan air mata, saudara. Merasakan kebaikannya. Semua indah. Jadi bukan dongeng, saudara, tapi nyata. Tuhan itu nyata. Dia hadir. Hargailah, hadir, saudara. Dia ingin memeluk saudara. Dia ingin membelai saudara. Dia ingin memberkati saudara. Dia ingin memberikan kesehatan. Dia ingin menyembuhkan. Tapi kita menolak. Makanya Dia berkata apa? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, Tuhan. Mari, saudara, kita hargai Dia. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, kata Tuhan.
Coba kalau saudara kita membleng, mana bisa kita memberitakan kebesaran Tuhan. Saudara, kita ini terang dunia, garam dunia. Kalau orang luar dia mau terima Tuhan, saudara, dia dijamah oleh Tuhan, dia merasa dosanya besar, dia merasa, saudara, harus bertobat, harus berubah hidupnya, harus menjadi orang benar, orang kudus. Begitu melihat kita, melihat saya aja, membleng, datang ke gereja, mau enggak, bisa enggak dia ikut Tuhan? Enggak bakalan, saudara. Dia pasti berkata, lu membleng, lu anak Tuhan kok kayak gini? Buat apa aku masuk gereja? Lebih baik gua cari kelenteng aja, cari dukun. Nah ini, saudara, kita harus perhatikan hidup kita bagaimana di hadapan Tuhan. Tuhan melihat, saudara. Ketika kita jalan, Tuhan tahu. Ketika kita duduk, Dia tahu. Kita tidak bisa lari. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Dan Tuhan berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan itu. Saudara, kita ini tarik dari kegelapan menjadi orang yang sungguh-sungguh, saudara, dikasihi Tuhan, ditarik, dikeluarkan itu dari neraka, dari hukuman, dari kesengsaraan yang kita akan pikul, saudara. Harus kita memikul itu kesengsaraan. Di hari kemudian kita harus menanggung itu hukuman, tapi ditarik oleh Tuhan, dikeluarkan dari maut. Mau kemana kita sekarang? Saudara, pelihara hubungan baik dengan Tuhan. Ini Tuhan berkata, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa. Kita ini orang yang biasa, saudara. Kita orang yang benar-benar dipilih Tuhan. Saudara, kalau saudara sekarang hitungan sama Tuhan, saudara, ya, coba saudara catat, pikir baik-baik, saudara, dan hitung dengan teliti. Kalau saudara sekarang umur sekian, sekarang saudara umur berapa? Ada yang 20, 30, 40, 50. Ya, saudara rekan, Tuhan, saya satu minggu aja, satu minggu ini, ya, saya mau berbakti 4 kali satu minggu. 1 tahun berapa? Rekan. Saudara, umur saudara, ada yang 10 tahun mungkin, nanti dipanggil Tuhan, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, rekan. Ada yang 5 tahun, 50 tahun, ya ada yang 100 tahun, rekan aja. Saudara, itu berapa banyak saudara dan saya beribadah, berapa banyak. Terus hitung, saudara, setelah kita meninggal dibawa ke surga, itu kita di surga berapa lama? Apakah 50 tahun? Itu, saudara, rekan. Berapa? Kita selama-lamanya, saudara. Kita berbakti 50 tahun itu sebentar, tapi di surga kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Seperti orang itu, pendeta Nigeria, ketika dia dibawa ke surga, saudara, dia nggak mau pulang lagi. Tapi Tuhan bilang, tuh istri kamu sama anak kamu masih butuh kamu tuh, ayo kembali ke sana. Pekerjaan kamu belum selesai. Dia nggak mau, saudara. Sudah ketabrak, dia bilang, mati, gua enak di sini, mau apa pulang nanti. Lebih enak, saudara, orang yang datang ke Australia itu mau pulang lagi. Saudara dikasih di Australia juga enak, mau pulang, apalagi di surga. Di Australia masih ada penyakit, saudara, masih ada banyak kesusahan. Ya, tapi di surga nggak ada kesusahan. Saudara pasti nggak mau pulang gitu, pasti. Makanya saudara benar-benar kita perhitungkan kebaikan Tuhan, catat setiap hari. Ayat 9
dahulu bukan umat Allah. Benar. Ada di sini yang lahir umat Allah, coba angkat tangan. Ada? Ya memang ada sih keturunan dari ini, dari Kristen. Udah lahir baru, bro. Coba, nggak ada saudara, satu juga nggak ada. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Waduh, saudara, kita dipanggil umat Allah, umat Raja segala raja, umat Sang Pencipta semesta alam ini. Bangga tak? Saudara, kita harus bangga, bukan lemah. Harus bangkit itu. Baru dikasih anak Pak Harto, wah sombongnya bukan main. Ya. Orang dikasih doa ini aku anak sama Pak Harto, wah bangga saudara. Sama lihat aja. Dia kenal sama Soeharto, wah bangganya bukan main. Itu kan Yusuf mau nahan dia juga nggak bisa saudara. Datang ke istana masuk dia. Saya kasih kalau lihat kartunya, ini kartu saya, kenal Pak Harto, masuk, bangga dia. Ini sudah dipilih Tuhan, nggak pernah bangga. Malah Tuhan kedinginan, males. Tuhan atuh, Tuhan belum beres itu kerjaan rumah piring masih kepala. Tuhan anak masih kecil, nanti aja sudah tua. Nanti kalau anak sudah gede, sebelum gede udah gembong. Saya beritahu kepada saudara, ya hidup ini sangat berarti, jangan sampai kita main-main. Saya ingat tahun yang lalu, sorry ya, bilang ada yang kos di tempat Mila, orangnya masih muda itu. Dia punya penyakit apa nggak tahu. Mati di luar itu, rumah Mila tuh di depan tuh, di mobil itu. Nggak ketahuan. Tanya tuh Mila, benar? Wah, masih muda itu. Waduh, udah nggak ada sekarang perbandingan lagi. Oh, yang tua aja pasti mati duluan. Nggak ada saudara. Sorry dia Pak William, ya. Sorry, Pak William itu pergi sama mantunya saudara. Dia beli sepeda di sana di Markville. Sepedanya udah beli, dia pulang ke sini ke rumah. Dia rumahnya di Maskot saudara. Siang-siang Pak William umurnya kan lebih tua. Mantunya baru 52 saudara. Tapi yang duluan dipanggil Tuhan, mantunya duluan 52 tahun. Pak William masih ada sampai hari ini. Gak bisa ditambah saudara. Jangan bilang mas saya masih muda, nanti aja. No saudara. Hidup ini benar-benar harus berjaga-jaga saudara. Harus hati-hati. Saudara saya tuh, adik saya dulu, dia punya anak 3 saudara. Ya, laki-laki semua sama dengan saya, anak saya juga 3. Laki-laki semua. Anaknya yang tengah nih, yang nomor 2 saudara, masih umur 37 tahun, belum 40. Satu hari, sakit kepala nih, gak enak badan. Terus dia duduk, maunya bilang, udah dah kamu baringan aja, baringan. Mamanya juga pikir masih muda, gak bakalan lah terjadi apa-apa. Masuk ke kamar, gak bangun lagi, sampai stres. Habis saya, suaminya juga stres. Masih muda, sudah 30 lebih gitu. Gak ada jaminan hidup ini. Jadi kita harus waspada. Please. Aneh. Misteri saudara hidup kita ini. Tidak ada yang tahu satupun. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan memanggil saudara dan saya. Dia sudah tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Dia sudah tahu saudara. Makanya saudara dipilih, saudara diterima oleh Tuhan. Karena apa? Dia tahu kehidupan kita kapan akan berakhir. Dia tahu saudara. Makanya kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan,
setia, saudara. Oh, Tuhan sudah memilih saya. Jadi saya harus berjaga-jaga, harus benar-benar, saudara. Taat. Harus benar-benar taat. Nah, saya akan memberikan penjelasan kepada saudara, supaya saudara tahu, benar-benar tahu, saudara. Supaya saudara ini benar-benar sadar. Ada seseorang, dia orang kaya raya. Ketika dia jalan di jalanan, ya di Sydney, dia berjalan di Sydney, saudara, melihat orang yang miskin, saudara, sengsara luar biasa, makan susah, dia duduk di jalanan, tidur juga di jalan, masih muda. Begitu orang ini lihat orang kaya ini, dia melihat orang yang miskin ini, terus dia terima. Apa maksudnya? Dia menerima orang miskin ini. Apa maksudnya? Saudara tahu? Pasti tahu, saudara, masa nggak tahu? Karena dia miskin. Dia tidak mau bahwa dia ini miskin. Dia kasihan. Kalau dia terus miskin begini, tidur di jalan, makan kurang, semoga pasti mati. Itu dalam dia mati. Jadi dia tahu ini kematian nih. Tidak lama lagi. Makanya diterima, makanya dibawa ke rumah, terus diurus sama dia sampai dia ini benar sehat, hidup, makanan tercukup. Itu maksudnya dia memilih. Itu orang miskin. Begitu juga Tuhan memilih saudara. Maksudnya apa? Dia tahu saudara, hidup saudara yang akan datang bagaimana akan terjadi. Berarti, nah ini, oleh sebab itu saudara, saya selalu, kalau saya duduk di rumah, saya selalu ingat Tuhan, Engkau tahu umur saya kapan. Oleh sebab itu Engkau memilih saya. Makanya di sini dikatakan Tuhan itu memilih saudara. Di ayat 9-nya saudara, lihat ini. Saya ulangi lagi. Tetapi kamu tetap saya yang terpilih, dipilih itu. Dia tahu bahwa saudara kapan saudara akan mengakhiri hidup ini. Dia tidak mau saudara sengsara. Dia tidak mau saudara dihukum. Dia tidak mau saya ini kena hukuman. Oleh sebab itu kita dipilih. Jangan sia-siakan. Kita kembali lagi ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umatnya, kita bukan umat manusia, dipilih. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Oh, baiklah Tuhan. Nah kita perhatikan ini ayatnya yang di bagian B-nya, yang 10 adalah ayat yang 10. Kamu yang dahulu bukan umatnya. Jadi kita bukan umatnya, saudara. Orang yang jahat pasti dihukum itu, pasti masuk neraka, pasti sengsara itu. Karena apa? Yang dahulu bukan umatnya, yang jahat itu, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, dipilih oleh Tuhan. Jadi diselamatkan. Yang dahulu tidak dikasihani, tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, saudara dipilih oleh Tuhan Yesus melalui apa? Melalui apa, saudara? Hanya memanggil itu aja. Ejek sini, kamu jadi umat saya. Kan bukan. Kan bukan. Karena apa, saudara? Ketika saya belum mengenal Tuhan, ketika saya masih berdosa, saya dipegang oleh setan, oleh iblis, saudara. Ikat itu, nggak bisa lepas. Kemana juga nggak bisa lepas, saudara. Dari ujung rambut suruh sampai ujung telapak kaki nggak bisa lepas. Wah, saya bisa lepas. Saya mau tanya, kalau orang yang merokok bisa lepas, susah mau lepas. Kalau saudara tangannya, namanya kalau di Indonesia kok nongen, suka ngambil ini, ngambil itu, ya. Bisa lepas? Nggak bisa. Selalu maunya ngambil duit. Ada roh itu. Kalau saudara marah-marah, ya, kalau niat apa? Wah, dulu apa ini ya? Itu ada roh, bisa lepas nggak? Nggak bisa, saudara.
sudah lahir baru, sudah datang ke gereja. Kalau saya mau tanya, saudara bisa lepas nggak? Masih nggak bisa lepas itu. Karena apa? Ada sifat yang dipegang itu. Kadang-kadang kita di jalan juga. Kalau kita kesenggol, ngajar dulu. Benar? Padahal kita udah Kristen, udah ke gereja. Bangsa dulu. Ya? Karena apa? Sifat, saudara. Ini susah lepas itu. Tapi kita untung, saudara, Tuhan menerima itu. Jadi kita ini adalah orang yang hukuman. Nah, bagaimana Tuhan itu membebaskan kita dari segala kata? Harus ada pembayarannya. Yaitu Tuhan, dia berkorban. Dia mau dijadikan domba itu. Karena di dalam perjanjian lama, bahwa seseorang disucikan itu harus pakai darah domba itu, pakai darah binatang. Nah sekarang Yesus sudah mewakili semua binatang itu. Jadi saudara ini kita harus sadar bahwa kita ini dipanggil, dipilih oleh Tuhan karena darahnya, karena pengorbanan. Jadi bukan sembarangan saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa kamu ini diampuni, diterima itu, ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, pengorbanan Kristus. Saudara, please sadar akan ini. Jangan sampai kita main-main lagi. Mari kita bangkit, layani Tuhan dengan baik. Banyak saudara kejadian ya di dunia ini kemarin, makanya hati-hati saudara, hati-hati sekali. Kita seperti orang yang percaya, hati-hati sekali. Setan sekarang sedang menduduki saudara. Sudah berani nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu tuh nggak ada. Saya beritahu, ketika zaman saya ini masih muda, saya jarang melihat orang yang pakai kaos ini ada gambar ini setan di sini, gambar ini. Gambar tengkorak aja terus ada tulangnya, jarang itu. Orang mau pakai buat takut semua, malu. Sekarang, waduh, itu baju kaos udah macam-macam. Ada anem-anem, ada apa, simbol apa, ada binatang segala macam ada itu. Bahkan apa? Belakangan ini saudara, yang hebat itu setan sekarang sedang gila-gilanya. Halloween, saudara tahu kan? Halloween. Itu, saudara, sekarang sedang merajalela. Kemarin tuh di Korea, 150 lebih meninggal tuh kegencet, saudara. Minta korban itu. Jangan sampai kita kebawa. 450 itu cedera semua. Itu, saudara, perbuatan setan. Saudara, orang masih percaya, orang masih menyembah mereka, masih mau arak-arakan dengan mereka, nggak sadar ya saudara. Perbandingan dengan Tuhan itu beda sekali saudara. Itu yang ini, yang apa yang berkumpul-kumpul itu pada mati semua saudara, kegencet. Perbandingannya ya, saya menjelaskan kepada saudara. Perbandingannya dari Tuhan. Ketika ada kekayaan besar-besaran, berapa jiwa yang datang ke situ, berapa banyak manusia yang datang. Ada yang 1 juta. Pernah kekayaan Benin itu 3 juta orang itu datang gitu di Bangalore di India saudara. 1 orang pun tidak ada yang mati. 1 pun tidak ada yang mati. Orang itu berjubel, nggak ada 1 pun yang mati. Yang datang, yang tuli sembuh, yang timpang berjalan, yang buta melihat, saudara, yang kanker sembuh, berarti layak. Halloween datang ke sana pesta, mati semua. Banyak yang mati, tapi di KKN banyak yang sembuh. Beda kan? Beda kan? Mau pilih mana? Pilih Tuhan atau pilih yang lain? Ya waspada saudara. Sekarang setan sudah muncul gigi benar-benar. Sudah nggak ada takut lagi dia. Melihat manusia udah hopengnya. Jangan sampai kita menjadi hopengnya. Jangan sampai.
kita menjadi hopenya. 1 Petrus 5 ayat 7, saudara. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa musuh saudara? Siapa musuh saya? Siapa? Siapa? Musuh saudara siapa? Itu si Jack. Saya. Siapa? Musuh saya kamu? Bukan. Setan, saudara. Kita seringkali musuh dengan teman seiman. Ini. Karena dia seperti singa mengaum-ngaum. Waduh, bukan digigit lagi ditelan, itu habis. Yang dapat ditelan, saudara. Jangan sampai kita ditelan habis itu. Benar-benar saudara, kalau setan sudah memegang saudara, nggak bisa lepas itu. Yang kesurupan tetap kesurupan. Udah dilepas ini nggak kesurupan lagi. Benar, saya nggak bohong. Makanya kita harus benar-benar ikut Tuhan. Ayat 7-nya berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan itu. Serahkan semua. Makanya Tuhan akan ini saudara menolong kita. Yakobus 4 ayat 8. Ini hamba Tuhan semua yang ngomong, bukan saya saudara. Ini muridnya Tuhan Yesus. Yakobus 4 ayat 8 kalau nggak salah ya. Iya betul. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kata Yakobus, mendekat kepada Allah, dan Allah Tuhan itu akan mendekat kepada saudara. Dia tidak akan lari, saudara. Tidak akan lari itu. Saudara kan ada lagunya, ku cari wajahmu, ku temukan kasihmu. Betul? Kau bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat, saudara. Ini mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Lahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat 9, sadarlah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Suruh melawan, saudara, bukan menyerah. Melawan. Ini, oh saudara menganggap apa? Iblis itu kekasih saudara, ya, kayak pacar saudara. Kalau saudara lagi pacar kan, ya menyerah sama istri saudara, sama pacar. Ya, istri juga menyerah sama suami. Ini bukan itu, saudara. Ini setan itu lain. Bukan suami, bukan istri. Makanya Tuhan berkata, apa namanya? Akan tunduk. Kita harus kepada Tuhan itu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Lawan, saudara. Kalau saudara lagi lemah setan tuh, kau bikin aku lemah, ya. Dan ingat saudara, lu bikin gua lemah, mau gua masukkan neraka, now. Bangkit, maju terus saudara, jangan mundur, maju terus, lawan dia. Ada gangguan apa juga lawan. Saya saudara, ya, saya pergi hitung-hitungan, ya, saya dihitung sama saya tahun 99 sampai hari ini, saya kan hitung, ya, saudara boleh perhatikan. Siapa yang lama di sini? Udah lama. Ada yang 20 tahun siapa? Tante Mei, Mila.
Berapa tahun? Hah? 20 ya? Hari Sabtu, hari Minggu, pernahkah saya absen? Hah? Kecuali ke Indonesia cuma berapa hari itu. Gak pernah absen. Saya katakan kepada saudara, bukan saya sombong, karena saya takut masuk neraka. Nah, itu rahasianya saya mau masuk surga, saudara. Bukan saya gagah kuat, bukan. Saya takut Tuhan, takutnya neraka. Itu. Makanya saya hari Sabtu datang, hari Minggu tetap berjuang ke sini. Sakit-sakit pun meriang datang ke sini. Ya untuk makan kopi dan datang ke sini. Yang datang saya, saudara. Saudara pikir saya ini otot kawat baru mesin? Bukan, saudara. Saya naik mobil karena sakit pinggang, Tuhan. Pinggang saya ini gimana nih? Tuhan, nanti datang ke sini, saudara. Aduh, saya angkat barang. Itu kenapa? Saya nggak mau masuk neraka. Saya mau masuk surga. Makanya saya lakukan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya ada alat-alat puji dan Tuhan dipuji. Itu pikiran saya satu itu. Supaya apa? Ada orang yang memuji Tuhan. Thank you. Itu aja. Makanya saya dikasih kekuatan sampai hari ini. Saya nggak bohong. Apakah saya nggak capek, saudara? Pagi-pagi, masih gak gereja, baru tidur. Jam 3 baru tidur. Kan jam 5 udah bangun lagi. Udah harus menjemput si lagi. Malas, saudara. Tapi kenapa? Saya pikir, wah, Tuhan, pembalasan saya nggak sampai begitu, nggak bakal kebalas kebaikan saya kepada Tuhan. Nggak bisa membalas. Makanya saya bangun. Biarin nanti saya udah pulang, saudara, saya tidur lagi, balas dendam. Pikiran saya begitu. Benar, saya nggak bohong, saudara. Sampai hari ini itu bilang, tanya anak-anak gue. Hari Sabtu, hari Minggu, saya di sini. Saya sediakan buat Tuhan, itu aja. Makanya saudara belajar, saya belajar. Tuhan pasti memberi kesehatan kepada saudara. Enggak bohong itu. Tuhan pasti memelihara saudara. Pasti sehat. Saya sampai hari ini, saya bersyukur. Saudara, kalau pagi-pagi saya bangun, terima kasih, saya masih hidup. Saya masih napas. Aduh Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur, saudara. Kaki saya ini goyang-goyang. Oh Tuhan, terima kasih. Enggak lontar, masih sehat. Saya enggak. Dengkul saya, wah, masih bagus. Tangan saya masih bagus. Badan saya goyang-goyang. Tuhan, terima kasih. Semua saya ucap syukur. Saudara, sesudah itu saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk keluarga saya. Saya lihat istri saya, wah, masih napas. Tuhan, terima kasih. Saudara, itu saya. Terus saya dengar lagi, anak saya kan ada si Joshua SD. Kalau tak kretek, oh Tuhan, terima kasih. Semua bersyukur. Karena apa? Anugerah. Anugerah, saudara. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupa, saudara. Tuhan tidak akan lupa, saudara. Benar. Kalau saudara mau wow sama Tuhan, bagaimana? Ya gitu. Terima kasih Tuhan. Apalagi Tuhan udah kelihatan sama kita, saudara. Kita bersyukur sama Tuhan. Waduh, sayangnya bukan main. Sayangnya bukan main. Ayatnya ada. Keluaran 7. Coba lihat. Oh, bukan Ulangan 7, pasal 7. Ulangan pasal yang 7. Ayatnya ayat yang ke-6. Apa kata? Waduh, saudara. Kalau
saudara dipanggil begini, masih saudara bilang, aduh Tuhan, kok saya menges marugi, saudara. Ya? Ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara, umat kesayangan saudara ini. Jadi bukan umat bawang itu, umat kesayangan. Ayat 7-nya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Terpikat, Tuhan itu terpikat, apalagi saudara. Wah, Tuhan. Saudara, kalau sekarang wow sama Tuhan, saudara bisa ngomong, bisa segala macam itu. Saudara tidak melihat Tuhan, saudara bisa mengucap syukur. Aduh, sayangnya bukan main itu, saudara. Tuhan sayang pada saudara, bukan main itu. Saudara baru apa-apa aja, percaya sama saya. Saudara bilang, Tuhan, bagi dureng, saya mau dureng, pasti saudara nanti ada yang kasih. Percaya. Nggak tahu siapa mengisi cek yang kasih. Ya, nggak bohong. Ini jadi kesayangan Tuhan, saudara. Bangsa dari ayat 7-nya sekali lagi, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Waduh, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Benar, saudara. Kita yang paling kecil yang ingat. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diiklarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, dari raja Mesir. Nah, ya, kita ini budak punya, tapi Tuhan mengasihi kita. Oke nggak? Oke. Terus terang, saudara. Makanya saya belajar nggak mau lemah. Ada kelemahan, tapi saya nggak mau lemah. Karena apa? Saya tahu ini ayah. Saya dipilih, bangsa yang terpilih itu. Nah, sekarang kita udah dipilih, apa mau sembarangan? Kan enggak, saudara. Ya, setia. Aduh, setia. Makanya Rasul Paulus itu luar biasa. Dia menyatakan dirinya apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus di dalam. Hidupku bukan aku lagi, seperti Yesus ya, maunya itu. Jadi saudara pun harus seperti Yesus. Ya, maju tubuh sehat. Tuhan, terima kasih. Saudara, kalau saya lagi enak badannya, saya perlu ada kaca gede itu. Saya datang di situ. Saudara belajar. Saya datang ke kaca itu. Cek sehat, cek sehat, kelihatan, cek sehat. Seperti Tuhan memberi komando kepada Musa ketika memukul ini air, dia bilang, gunung keluar air. Saya pun sehat. Saya ngomong sehat, saya sehat, saudara. Nggak main lagi. Coba saudara yang malas ke gereja, hey Jack, jangan malas ke gereja, maju. Nanti siapa ngikip loh, maju saudara. Sehat, datang ke gereja, sehat, lupa dah. Dibiasain saudara, kalau nggak dibiasain, waduh membleng, tambah lama tambah hilang. Saya beritakan, saya nanti satu hari Tuhan berkata apa, ada di dalam firman Tuhan pada hari terakhir. Nah, saudara tahu hari terakhir banyak yang berkata, Tuhan, aku telah ini, telah itu. Tuhan bilang, nggak kenal aku. Kenapa nggak kenal? Lu nggak suka ke gereja? Kata Tuhan. Mau lihat hidung lu juga nggak ada di gereja. Kenapa kenal? Betul kan? Betul. Ya, makanya rajin saudara ke gereja, bakti beribadah supaya Tuhan lihat, oh hidung kamu kayak begini nih. Jadi dia tahu nanti kalau lihat saya nih, oh muka
tanya begini, oh ini masih Jack, saya tahu kan. Jadi ini terima. Hanya belajar setia. Mari kita belajar setia ya. Saudara adalah umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih. Ayo maju ke depan nih, pemain musik, ayo maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara, sediakan hati.